Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar matematika. Oke, sebelum kita mulai, pastikan ya bahwa kalian semuanya sudah mandi, sudah makan dan juga sudah sholat ya, sholat duha ya, agar pembelajarannya menjadi lebih nyaman ya. Oke, pada pelajaran matematika ini ya, kita akan mempelajari materi tentang statistik, yaitu materi yang judulnya adalah ukuran penyebaran data. Yang ini merupakan materi dari KD 3.29 untuk pengetahuannya dan KD 4.29 untuk keterampilannya. Di mana KD ini membahas tentang ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Adapun tujuan dari pembelajaran pada KD ini diharapkan siswa dapat mencapai target KD ini, yaitu dapat menganalisis serta menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok. Oke, materi yang akan kita pelajari di sini ada 6 ya, yaitu jangkauan, jangkauan interkuartil, jangkauan semi interkuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, varian atau ragam. Oke, untuk lebih jelasnya ya kalian bisa menyimak tayangan berikut ya. Oke, ini kenapa saya merahin ya. Jadi fokusnya adalah ke sini, ke jangkauan semi interkuartil dan simpangan baku karena inilah yang sering sekali ditanyakan ya di dalam ulangan-ulangan atau ujian ya. Jadi kalian harus betul-betul menguasai bagaimana cara mencari jangkauan semi interkuartil dan simpangan baku. Oke, tolong simak ya tayangan berikut. Ukuran penyebaran data. Definisi dari ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata, di mana nilai dari ukuran penyebaran ini dapat digunakan untuk melihat keheterogenan data. Semakin besar tingkat penyebaran data, maka semakin data itu heterogen, dan semakin kecil tingkat penyebaran data, maka data itu semakin homogen. Besaran statistika yang bisa digunakan untuk menghitung tingkat penyebaran data diantaranya yang pertama adalah jangkauan, di mana jangkauan itu adalah selisih dari nilai data terbesar dengan nilai data terkecil yang dirumuskan R sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian yang kedua itu adalah hamparan atau disebut juga jangkauan interkuartil, di mana dirumuskan H sama dengan Q3 dikurangi Q1, yaitu selisih antara nilai kuartil ketiga dengan nilai kuartil pertama. Yang ketiga yaitu timpangan kuartil atau disebut juga jangkauan semi interkuartil, dilambangkan dengan QD, yaitu setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Dari nilai simpangan kuartil ini kita dapat memperoleh nilai langkah L yang rumusnya adalah 3 kali simpangan kuartil. Dari nilai L ini kita akan mendapatkan nilai pagar dalam dan pagar luar. Pagar dalam ini rumusnya adalah kuartil pertama dikurangi langkah. Pagar luar adalah kuartil ketiga ditambah langkah. Kedua nilai pagar ini bisa digunakan untuk menentukan data pencilan. Besaran yang keempat yaitu simpangan rata-rata. Untuk data tunggal, kita harus menghitung dulu berapa nilai rata-ratanya. Kemudian setiap nilai data kita kurangi dengan rata-ratanya, dan karena selisih nilainya selalu bernilai positif, maka kita beri tanda mutlak. Setelah itu kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Kemudian besaran yang kelima yaitu simpangan baku. Rumus yang menggunakan simpangan baku untuk data tunggal, simpangan baku sama seperti simpangan rata-rata, kita harus menghitung dulu berapa nilai rata-ratanya, kemudian setiap nilai dikurangi oleh rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan, dibagi banyaknya data, kemudian diakarkan. Dan yang keenam yaitu varian atau ragam, di mana varians ini adalah nilai dari simpangan baku yang dikuadratkan. Untuk lebih memahami tentang penyebaran data ini, kita lihat contoh kasus berikut.
diberikan data nilai ulangan dari 3 kelas yang masing-masing terdiri dari 14 siswa. Tentukanlah tingkat penyebaran atau keheterogenan data berdasarkan jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian. Untuk menjawabnya, yang pertama, untuk jangkauan, rumusnya R sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi, untuk kelas A, kita lihat di data, nilai terbesarnya yaitu 9, dan nilai terkecilnya yaitu 4. Jadi, jangkauannya 5. Untuk kelas B, nilai terbesarnya 9, nilai terkecilnya 4. Jadi, jangkauannya 5. Untuk kelas C, nilai terbesarnya 5, nilai terkecilnya 5. Jadi jangkauannya 0. Kemudian yang kedua, berdasarkan nilai hamparan. Hamparan rumusnya H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kita lihat datanya. Pada subbab sebelumnya kita telah belajar cara menghitung kuartil ketiga, kuartil ke-1. Jadi karena semua data, jumlah datanya 14, artinya kalau kita bagi 2, data di sebelah kiri ada 7 data, sebelah kanan 7 data. Dan jika kita bagi 2 kembali dari sebelah kiri, artinya nilai Q1 itu akan ada di data yang keempat. Sedangkan untuk Q3 akan ada di data yang ke-8. Jadi untuk hamparan kelas A diperoleh nilai Q3-nya itu 7 dan Q1-nya 5. Jadi hamparannya 2. Untuk kelas B, hamparannya 1. Dan untuk kelas C, hamparannya 0. Kemudian kita menghitung simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu rumusnya sama dengan setengah dari Q3 dikurangi Q1, di mana tadi Q3 kurang Q1 adalah hamparan. Jadi kita boleh katakan QD-nya setengah dari hamparan, berarti QD untuk kelas A setengah dari 2, yaitu 1. QD untuk kelas B yaitu setengah dari 1 sama dengan setengah. Dan QD untuk kelas C setengah dari 0 yaitu 0. Kita hitung simpangan rata-rata. Untuk menghitung simpangan rata-rata, kita gunakan rumus. Jadi kita harus menghitung dulu nilai rata-ratanya. Dengan menggunakan rumus pada subbab sebelumnya, kita peroleh rata-rata dari kelas A yaitu 6. Jadi untuk menghitung simpangan rata-ratanya, masing-masing data kita kurangi dengan 6. Data yang pertama yaitu 4, berarti 4 dikurangi 6 dimutlakan, dan kita lihat angka 4 ada 2, jadi kita kali 2 saja. Ditambah yang nilainya 5 dikurangi rata-ratanya 6, ada 5. Kemudian ditambah lagi yang nilainya 6 dikurangi 6, ada sebanyak 2. Ditambah lagi yang nilainya 7, ada 2 orang juga. Ditambah lagi yang nilainya 8, ada 2 orang juga. Dan yang nilainya 9. Dibagi banyak data, ada 14. Jadi kita peroleh 4 tambah 5 tambah 0 tambah 2 tambah 4 tambah 3 dibagi 14. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 18/14 sama dengan 1,285. Untuk kelas B, menghitung rata-rata dengan cara yang sama, kita peroleh rata-ratanya sama dengan 5. Jadi simpangan rata-ratanya 8/14 sama dengan 0,571. Dan untuk kelas C, di mana rata-ratanya itu 5, maka simpangan rata-rata kelas C, karena semua nilainya 5, artinya 14 orang dikali 5 kurangi 5 dibagi 14, sehingga simpangan rata-ratanya kita peroleh nilai 0. Kita hitung simpangan baku. Untuk menghitung simpangan baku, digunakan rumus. Untuk kelas A, tadi rata-ratanya 6, berarti simpangan bakunya itu adalah akar dari yang nilainya 4, ada 2 orang. Jadi 4 dikurangi 6 kita kuadratkan dikali 2, ditambah yang nilainya 5, ada 5 orang, berarti 5 kurangi 6 dikali 5. Yang nilainya 6 ada 2.
yang nilainya 7 ada 2, yang nilainya 8 juga ada 2, ditambah yang nilainya 9 ada 1. Dibagi 14. Kita peroleh akar dari 32/14 sama dengan 1,51. Untuk simpangan baku kelas B, kita hitung rata-rata kelas B. Tadi setelah kita hitung rata-ratanya 5, berarti akar yang nilainya 4 ada 4 orang, yang nilainya 5 ada 9 orang, yang nilainya 9 ada 1 orang. Dibagi 14, kita peroleh hasilnya adalah akar dari 20/14 sama dengan 1,19. Dan untuk kelas C rata-ratanya 5. Karena semua nilainya 5, berarti simpangan bakunya akar dari 14 dikali 5 kurang 5 kuadrat dibagi 14, yaitu 0. Dan yang terakhir kita hitung varians, di mana rumus varians ini adalah simpangan baku yang dikuadratkan. Jadi untuk varians dari kelompok A, nilai simpangan baku kelompok A yang dikuadratkan 2,285. Kemudian untuk kelompok B kita peroleh 1,428. Dan untuk varians kelompok C yaitu 0. Agar lebih mudah, kita buat dalam tabel. Berdasarkan hasil perhitungan, kelas C semua ukuran penyebarannya bernilai 0. Ini artinya data kelas C sangat homogen, atau tidak ada satupun data yang menyimpang dari rata-rata. Berdasarkan jangkauannya, kelas A lebih heterogen daripada kelas C. Begitu pula kelas B lebih heterogen daripada kelas C. Tetapi kelas A dan kelas B kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih heterogen. Dengan menghitung besaran yang lain, terlihat ukuran penyebaran kelas A cenderung lebih besar daripada kelas B. Jadi artinya, ukuran sebaran data kelas A lebih heterogen daripada kelas B dan lebih heterogen daripada kelas C. Jadi, kelas A adalah kelas yang datanya paling heterogen dan kelas C adalah kelas yang datanya paling homogen. Oke, selesai sudah. Tadi kalian semuanya sudah menyaksikan ya tayangan tentang ukuran pemusatan, ukuran penyebaran data tunggal ya. Oke, seperti itu gambarannya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan latihan soal ya untuk mencari jangkauan semi interkuartil ya dan juga simpangan baku baik data tunggal maupun data kelompok. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa mencari materi-materi yang serupa tentang ukuran penyebaran data bisa dari YouTube sumbernya ya, atau kalian juga bisa searching di internet atau juga belajar dari buku sumber yang kalian pegang ya di rumah, buku pegangan kalian ataupun bisa mencari di perpustakaan ya. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa simak ya nanti di GCR akan ada post test soal 10 soal PG ya tentang ukuran penyebaran data. Oke, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan latihan soal ya pada pertemuan yang akan datang. Oke, pertemuan mungkin seperti itu ya. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Tetap semangat ya untuk belajar di rumah ya. Kita akhiri ya dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.